Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Ini Pak Kojim, ada nggak sih cerita orang-orang leluhur, atau mungkin ya Pak Kojimnya lebih paham nih tentang kadang orang kalau udah tahu jalan hidupnya sebagai apa, tugasku sebagai apa, biasanya dia juga tahu jalan pati gitu, jalan kematiannya nanti sampai dikasih tahu hari, ya jamnya di mana. Itu emang beneran Pak Kojim? Ya benar. Kenapa kok bisa seperti itu? Loh, karena sudah terbuka, dirinya itu sudah tidak tertutupi lagi. Gak ada hijab. Gak ada hijab. Jadi di situ. Yang bikin hijab itu apa sih Pak Kojim? Yang bikin hijab itu dari luar, yang mempengaruhi kita. Misalnya gini ya, kita kan diajari orang, terus kita lebih percaya dari ajaran yang diajarkan orang itu daripada yang diajarkan lewat batin kita sendiri. Nah itu jadi nutup. Makanya saya sampaikan kan pelajaran itu ada 3, ya. Yang mula-mula harus dipelajari itu adalah yang disebut pengetahuan lahir yang sebenarnya. Jadi kita semua itu harus berpijak pada pengetahuan lahir yang sebenarnya. Jadi kayak gini, pasang ini itu pengetahuan lahir. Ya itu harus dipelajari dengan benar. Ya. Orang mau jadi apa itu supir angkot ya harus belajar nyetir, harus mencari SIM, tidak boleh nembak, ya kan? Harus seperti itu pengetahuan lahir yang sebenarnya. Nggak boleh nembak ya? Ya. Nah, setelah semua pengetahuan lahir yang sebenarnya itu dikuasai, istilahnya, ya ia mulai terus-menerus mengasah pengetahuan batinnya. Pengetahuan batin itu mencakup bagaimana ya supaya saya tidak gelisah kalau dibully orang, bagaimana saya tidak marah kalau dibully orang, bagaimana saya supaya tidak kecewa kalau dikatakan orang ini dan itu. Pokoknya batin itu menjadi tenang. Nah, itu namanya menguasai pengetahuan batin. Nah, begitu pengetahuan lahir dan batin itu dikuasai, ada 2 pilihan. Meninggalkan untuk menuju yang luhur, atau menerapkan yang dikuasai itu. Ya. Jadi kalau pengetahuan lahir dan batin ini dikuasai, bisa jadi tukang sulap yang ahli. Seperti yang di Amerika itu, siapa itu pesulap yang bisa? David Copperfield. Ya. Itu disebut pengetahuan perakitan. Jadi dirakitlah pengetahuan lahir itu dengan pengetahuan batinnya. Mengapa kita kalah di sisi itu? Karena kita hanya modalnya di batin atau di lahir saja. Ya, kalau dua-duanya ini betul-betul ditekuni, ya bisa menjadi akrobat yang kayak dipentaskan pemenang-pemenang dunia itu. Akrobatnya kan, waduh, bagaimana dia bisa sampai seperti itu, dan kita kalah di bidang-bidang itu karena kita hanya menggantungkan yang lahir atau yang batin saja. Nah yang batin itu yang ditusuk nggak bisa, ya kan, dibacok nggak bisa, ditembak nggak bisa, ya. Nah tapi saya sudah menuliskan di buku Sunan Kalijogo, seharusnya untuk masa sekarang gitu loh ya, kita tidak boleh berhenti di dalam perakitan pengetahuan lahir dan batin. Nah itu namanya kita tinggalkan. Kita menuju yang luhur saja. Ya. Nah yang luhur itu tidak bisa dirakit, tidak bisa apa, ya hanya terus saja jalani kebaikan, sampai langitnya dibuka. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau langitnya itu sudah dibuka, maka apa yang akan kita tuliskan itu ya seperti digerojok saja sudah. Oh gitu ya, iya. Kita tinggal ngalirkan aja gitu ngalir ya. aja kita. Ya saya sendiri itu heran terhadap saya heran terhadap saya. Nah, ya. Bisa nulis sampai 600 halaman. Setiap kali nulis itu kalau sudah selesai kok bisa itu. Itu juga terjadi sama Pak Wayan nih kan. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Ya, buku saya banyak ya, sudah 25 itu yang sudah diterbitkan ya kan. Padahal banyak sekali tulisan-tulisan yang belum diterbitkan itu. Oke. Ya itu dibuka istilahnya ya.
Jadi kita ya heran sendiri aja. Iya. Tapi kan gitu. nggak bisa juga sih, kebetulan kemudian kita tiru-tiru, itu kan mungkin Enggak. tugasnya Pak Kojim seperti itu. Gitu. Kita malah bisa menitik orang ini nyuplik dari tulisan saya Oh, bisa. oke. Ya, berapa banyak ya sarjana S1 ya yang mengambil dari tulisan saya tapi tidak mencantumkan nama saya. Itu saya tahu. Oh, Iya. ini sih ini tulisan saya diambil. Tapi saya itu ada dua pemikiran. Jadi kalau yang S1 ya memang seharusnya harus ditegur, tapi Indonesia itu belum waktunya. Itu kalau Barat itu kan betul-betul ditegur, Indonesia enggak lah. Mereka belajar kok, biarin aja ya. Yang kedua ini ada yang doktor ya disertasinya itu ya. Disertasinya untuk jadi S3 doktor itu ngeplek halaman dari buku Seksi Tijenar yang saya tulis ya, dan itu ditempatkan di halaman pembahasan untuk bisa menjadi doktornya ya kan. Jadi disertasi itu ada halaman latar belakang, ada halaman referensi ya. Nah, ini justru yang keempat di pembahasan. Bab keempat ya. Bab keempat. Yang justru dia bisa lulus dokter atau disertasi tidak. Aja plagiat gitu ya. Iya, disertasi plagiat. Terus kan ada teman, kita tuntut aja Pak. Enggak, ini sudah menyangkut ya kehidupan orang. Biarlah nanti kalau ada orang yang tahu melaporkan itu urusan lain. Tapi jangan saya sebagai loh, itu kan kalau saya klaim satu dokternya dicabut. Iya betul. Dua posisinya bisa dihentikan. Orang itu sekarang sudah jadi profesor orang itu. Jadi profesor Pak. Jadi profesor. Kampus ya. negeri. Apanya? Kampus negeri. Kampus negeri. Tapi Pak Kojim diam aja ya. Diam. Oke. Soalnya nanti kalau sudah profesor dilucuti semua kan kasihan. Kasihan ya Pak Kojim ya. Kasihan. Itu namanya bijaksana gitu ya teman-teman ya. Kita belajar dari guru kita semua. Dan bagi saya ya sudah, wong itu juga anugerah. Mudah-mudahan aja kita sampaikan begini untuk mendidik supaya bisa buka langitnya sendiri. Jangan plagiat orang. Gitu, tipsnya apa sih Pak biar kita bisa buka langit kita sendiri itu tipsnya apa? Jadi pengetahuan lahir harus dikuasai. Oke, pengetahuan lahir banyak belajar ya. Iya, banyak belajar, banyak mendengar. Jangan langsung komentar, langsung nyeletuk, jangan. Semua kita pelajari, kita timbang, kita rasakan. Kalau salah ya juga tidak langsung ini salah, coba dari sisi lain. Ya. Mungkin orang itu membuat di mata kita salah, tapi ternyata dia menulis itu dari sisi lain. Nah, poin semua kita pelajari dulu. Nah, setelah itu pengetahuan batinnya, ya. Jadi itu kan apa ya? Kita mau ngolok-ngolok orang dan sebagainya batin semuanya. Nah itu mulai dari yang sekecil apapun, mulai dilatih gitu loh ya. Karena memang sebenarnya itu menggali di dalam diri itu bisa sebenarnya Pak Kojim ya. Pengetahuan itu bisa kita serap dari dalam diri gitu kan maksudnya Pak Kojim ya. Betul. Itu yang harus didengarkan. Itu yang harus didengarkan. Jadi makanya batin mulai harus bersih. Jadi kalau lahir menguasai prakteknya, kalau batin harus bersih. Ya, prakteknya batin kan bersih. Iya. Ada orang menggunjing ya kita ya udahlah. Oke. Intinya perilaku baik ya. Dan kita doakan mudah-mudahan yang berdoa tadi jadi orang baik sehingga tidak gunjing-gunjing orang lagi. Yang ketiga apa Pak? Ya. Yang ketiga itu tadi membiarkan langit terbuka. Membiarkan langit terbuka. Iya, jadi kita dua itu terus dijalani, ditingkatkan. Sampai langitnya yang terbuka. Jadi itu ya Mi'raj kan ceritanya juga seperti itu. Maksudnya Mi'raj itu begitu Pak? Maksudnya Mi'raj bukan naik awan kinton itu bukan ya? Enggak. Makanya dibukakan pintu langit 1, langit 2, langit itu dibukakan aja. Gitu. Orangnya makanya ada hadis ketika tanya ya apakah benar gitu kan pada waktu itu saudaranya Aisyah Asma ditanya apakah benar Nabi ke langit sampai 7 kali malam ini. Enggak, itu tempat duduknya masih hangat. Nah, tempat duduknya masih hangat itu kan berarti meditasi yang cukup panjang. Iya. Seperti itu. Nabi meditasi. Lah,
orang kan nggak pernah lihat ketika malam kan nggak ada lampu. Oke. Maka Aisyah menafsiri apa itu sholat terus-terusan sampai kakinya bengkak. Maka di suatu posket saya sampaikan, kalau orang itu sholat ada duduk, ada ruku, ada berdiri, nggak akan kakinya bengkak. Iya juga ya. Kaki bengkak itu karena darah tidak mengalir. Stagnan gitu ya. Stagnan untuk berjam-jam. Jadi seperti itu. Terus lampu kan nggak ada. Jadi malam digeraya-geraya itu jadi apa kan? Begitulah bengkak. Nah ketika ada di Gua Hiro, ya itu nggak bisa dipakai orang berdiri. Oh iya betul. Iya. Nah cuma kan kalau disebut meditasi orang bayangannya meditasi kayak sekarang orang bermeditasi kan gitu kan. Nah yang ngerti meditasi kan Al-Quran kan menyatakan boleh dengan apa itu berbaring, boleh dengan duduk, boleh dengan berdiri, ya di surat Al-Imran itu, ya seperti itu. Terus berarti buruk itu mutasabihat dong, Pak? Iya mutasabihat. Buruk itu dari kata ya barok, ya barkun itu artinya kilat. Jadi kalau sudah terbuka, gitu loh ya, ilmu itu secepat kilat. Oke. Berarti anu ya Pak Kojem ya, Pak Kojem, Abu Marlo, Pak Wayan tuh udah mi'raj ya? Mudah-mudahan. Jadinya. Oke, akhirnya ini walaupun ya. Setiap orang tidak perlu klaim buat dirinya. Oh gitu ya, nggak perlu klaim ya. Nggak perlu klaim. Ojo kerumangsani gitu ya Pak Kojem ya. Makanya saya jelaskan ya supaya dibuka aja. Bener. Ya, nanti kalau sudah dibuka, setiap orang itu ada misinya. Ada yang misinya sebagai penulis. Sip. Ada yang misinya sebagai pedagang. Jadi kalau nanti misinya pedagang, dia dagang itu cepat sekali untung dan akhirnya bisa bersedekah dengan keuntungannya itu. Jadi jangan dikira kalau sudah dibuka langitnya itu podo kabeh. Beda-beda ya Pak Kojem. Beda-beda. Tulis komen teman-teman, gimana penjelasannya Pak Kojem sore ini, mantap apa enggak teman-teman? Nah, coba dong komen ya, keren. Jadi katanya. terbuka macam-macam. Ada yang dibuka tahu ilmu mesin, ada yang dibuka ini itu. Sesuai dengan atensinya masing-masing. Iya, itu. Mantap, jos, super keren, mantap, keren, luar biasa keren. Teman-teman suka semua Pak Kojem, mantap kata Pak Kojem. Aduh, terus gini Pak Kojem, agama itu Pak Kojem, sorry to say ya, bahwa kita beragama Islam itu kayaknya itu horor banget Pak Kojem. Kita ditakut-takuti sama neraka, sama siksa kubur. Nah, dua hal ini Pak Kojem yang perlu dikasih tafsir yang lebih oke, itu sesuai dengan kontekstual zaman. Dan kemudian agama itu bukan hadir sebagai kabar penuh ketakutan gitu, tapi penuh cinta dan kasih gitu Pak Kojem. Gimana Pak Kojem? Iya, jadi dalam hal ini teman-teman ya kita harus tahu sejarah agama. Ya kan, ketika di awal-awal ya kan Nabi Muhammad itu ya ikro agama itu, makanya dikatakan ya ad-dinul aklu waladina liman wala aklala. Jadi agama itu adalah akal dan tidak beragama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi itu sesuai dengan bunyi ikro gitu loh. Tapi kan orang ini macam-macam. Ada yang orang ini kurang sehat, ya. Karena orang ini kurang sehat, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu agama, gitu kan? Lalu Nabi menjawab, ad-dinu nasihah, ya. Jadi agama itu nasihat, ya. Nah, jadi di situ berarti orang itu harus bisa berperilaku sesuai yang dinasihatkan, yang diajarkan oleh orang-orang tuanya yang sudah alim dan sebagainya itu. Ya. Ada lagi yang memahami ya kan bahwa di dalam beragama itu kaitannya bukan dengan nasihat atau dengan akal ya kan, tapi dengan perilaku. Iya, maka ketika dilihat orang itu perilakunya kok kurang, maka Rasulullah memberitahu ya ad-dinul khuluq. Jadi
agama itu adalah perilaku, akhlak. Nah, jadi seperti itu. Jadi supaya orang yang hanya kurang, kan bisa saja orang berilmu tapi gak berakhlak. Iya, iya. Nah, maka dia harus bisa menjalankan ilmunya itu dengan akhlak yang benar. Iya, iya, iya. Ada orang berilmu tapi nggak mau menerima nasihat. Ya, orang lain ya Iya. kan dianggap enggak kok aku sudah kok jadi nggak mau nerima. Maka agama itu nasihat. Nah, pada mulanya agama itu berkembang sebelum tersentuh oleh politik. Jadi sebelum tersentuh oleh politik. Tersentuh Ya, oleh politik. oleh politik ya. Maka kaitannya hanya 3 itu tadi. Ya. Jadi ilmu ya kan, ilmu itu kan akal ya kan. Terus perilaku sama nasihat ya. Ketika mulai tersentuh oleh politik, itu berarti Nabi sudah tidak ada. Oh, Ya semeninggalnya Nabi. Nah, sepeninggal Nabi, maka orang mulai berebut kepemimpinan. Ya. Jadi Abu Bakar mengatakan bahwa yang sah menjadi seorang pemimpin itu kalau dari Quraisy. Jadi dikatakan tidak ada rois itu kecuali dari Quraisy. Nah, maka politik pertama sudah masuk di situ, ya. Sehingga orang-orang yang di Madinah mengatakan karena Abu Bakar ini kan dari Quraisy, ya. Makanya jangan heran keempat sahabat ini Quraisy semuanya, ya kan. Habis Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus Ali bin Abu Thalib, ya kan. Nah, setelah ini politik lebih tajam, ya. Jadi politik lebih tajam mengarah ke takdir. Jadi orang itu hidup sudah ditakdirkan atau orang itu hidup free will. Free will. Iya. Jadi mulai berjalan ke sana. Iya, iya. Nah, tentunya tergantung pemerintah, ya. Karena ini bagi Muawiyah ketika menjadi khalifah itu takdir itu jauh lebih penting daripada free will. Maka ketika ada sahabat Rasul yang bilang kamu berarti kafir, ya, karena hidup itu berdasarkan takdir. Tidak ngimani takdir berarti sah untuk dibunuh. Nah, jadi sampai ke sana. Nah, kelompok yang tidak mengimani ya meninggalkan, kan, membentuk grup sendiri, kan, akhirnya begitu, ya. Nah, dari sini akhirnya sampai kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang karena hidup itu sudah ditakdirkan, maka jangan sampai ditakdirkan ke masuk surga atau masuk neraka. Jangan sampai ditakdirkan masuk neraka, harus masuk surga. Tapi kita kan nggak tahu bakal masuk neraka atau surganya itu. Maka dikatakan kan, kalau kamu jalani ini, kamu masuk surga, tidak akan masuk neraka. Nah, supaya orang itu sangat teriming-iming dengan surga dan takut neraka, nerakanya dibuat terus tambah. Jadi neraka yang semula hanya sebatas dalam dilipat pengertian gandakan gitu, dilipat ya, gandakan penderitaannya gitu, iya, ya, dilipat gandakan yang tidak ada iya, yang misalnya wanita dijantur, kalau buku-buku gambar-gambar anak SD dulu itu, ya, itu berkembang di masyarakat. Setrika punggungnya gitu ya Pak Kojim. Betul. Yang mana hal demikian itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu sejarahnya. Ya, jadi sejarah ini makanya manusia itu, ya kan, dalam beragama, ya itu tadi makanya disebut, ya, di dalam Al-Quran itu disebut kullu ajalin kitab. Jadi setiap masa itu ada kitabnya. Karena kitab itu sendiri sudah dianu terus sama orang itu, ya kan? Diupdate. Ya. Coba misalnya kita kalau tanya sekarang, siapa sih yang benar-benar menjalankan seperti apa yang di Al-Quran? Ya, saya yakin kalau ditanya nanti hampir nol nggak jalankan Al-Quran. Jalankan pendapatnya orang-orang. Iya, seperti itu. Ya, Pak Azumadi Arjro itu almarhum pernah ditanya, apakah orang Islam sekarang itu menjalankan berdasarkan Al-Quran? Enggak, karena banyak kehidupan sekarang ini yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Seperti itu. Ya. Lah, kita bisa meriksa kok sekarang ini, ya kan?
Ya kalau berjalan berdasarkan Al-Quran kan, bayangkan kan, harus patuh ini, tidak boleh apa itu mencaci orang, sampai diancam kan, wailul likulli humazatil lumazah, ya kan, celaka itu orang yang suka mencaci-caci maki. Oh, orang Islam sekarang malah nggak bodoh ya mencaci maki, coba itu. Kalau berdasarkan Al-Quran kan nggak boleh itu mencaci maki, ya kan? Iya. Jadi nggak boleh mencaci maki, nggak boleh memfitnah. Tapi kan kalau kita lihat sekarang suka mencaci maki dan memfitnah itu. Nah kalau ditanya menurut Quran kan tidak, ya kan? Misalnya sholat kan dikatakan fawailul lil musholin, ya kan? Jadi sholat tapi malah celaka, ya kan? Mengapa? Nah kan gitu kan, di situ kan dikatakan dikarenakan pamer, ya. An sholatihim sahun lale yuroun, untuk hanya dilihat, ya kan, sholat itu durung kan untuk dilihat, ya. Jadi kalau tidak untuk dilihat kan nggak perlu tanya orang seperti itu, kan gitu kan. Tapi sekarang ada cara simpel Pak Gojim, ini nih dihitemin dahinya gitu. Ya artinya itu tadi kan, kalau mengikuti Al-Quran betul, ya tidak seperti yang terjadi seperti sekarang ini kan, gitu kan. Tapi fanatiknya orang bilang ini nurut Al-Quran, nah itu yang kebablasan. Oh nggak pernah baca Quran bilang, banyak kan misalnya netizen, Pak Gojim itu bukan ahli tafsir, kok tahu nggak ahli tafsir, wong untuk disertasi UIN aja dari saya. Pak Gojim, seperti itu gitu loh. Ini nih negara kita saat ini nih Pak Gojim, ya, bangsa kita saat ini, pemerintahan kita saat ini, itu kan menurut Pak Gojim, tadi kan kita ngomong soal Nabi dan Rasul, ya. Kira-kira ini udah membutuhkan sosok Nabi darurat atau Rasul ad hoc apa enggak gitu ya? Sebut aja misalnya ulama yang dipuja-puja kaum muhibin yang namanya Habib Bahar itu sampai bilang gini Pak Gojim. Ada kan di video viral itu kan, Jokowi dibilang engkau nipu rakyat dengan muka polosmu gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh agama itu sekarang mulai memberikan statement terhadap kepemimpinan presiden dan lain sebagainya gitu. Kondisi seperti ini menurut Pak Gojim gimana? Nah, kalau kondisi kita harus lihat kewilayahan, ya. Kalau kita lihat apakah itu lewat Jangka Jayabaya atau lewat Sabto Palon atau lewat Pustaka Widasa Sangka, ya kan kita harus gitu, kita tidak bisa kan melihat dari kacamata di luar itu, ya. Kalau dari Pustaka Widasa Sangka dikatakan 700 tahun, ya, setelah berdirinya Mojopahit. Nah, Mojopahit itu berdiri kalau dibulatkan kan 1300. Kalau tidak bulatnya kan 1293. Tapi dibulatkan 1300. Kalau 700 ya 2000 kan gitu kan. Nah, kalau menurut Sabto Palon kan gitu kan, yaitu 500 tahun, ya. Nanti kan gitu kan ajaran Budi itu bakal disebar. Nah, sekarang kan tahun sudah 2000 kalau 500 tahun, ya. Nah, kalau Jangka Jayabaya misalnya menyampaikan kalau misalnya orang benar malah tidak dihargai, orang salah malah dapat pangkat. Nah, sekarang itu semuanya terjadi. Artinya berdasarkan, ya, hal-hal yang ditulis dalam buku-buku kuno itu, ya, dengan sendirinya sekarang itu proses menuju harus baik gitu loh jadinya, ya. Oke. Seperti itu. Oke, kita banyak tercerahkan sore ini ya teman-teman dari dialog dengan Pak Gojim. Oke Mbak, aku dapat banyak japri ya yang mau beli bukunya Pak Gojim dan lain sebagainya. Coba ya nanti kontak aku ya. Nanti saya jembatani Mbak Lia dan lain-lain sampai WA barusan gitu ya. Karena mendengar obrolan ini banyak yang tergerak pengen baca buku-buku atau tulisannya Pak Gojim yang sudah tersebar di kampus-kampus ternama di luar negeri. Kampus mana aja Pak Gojim? Nah, bisa saya baca ya. Supaya apa itu bacanya itu enak kan, langsung dilihatnya. Iya, jadi teman-teman, aku rekomen banget untuk baca buku-bukunya Pak Gojim ya. Jangan sampai kemudian. Saya baca. Jadi Perpustakaan Internasional yang koleksi buku karya tulis saya. 1. University of Wisconsin, Amerika Serikat. 2. University of Michigan, Amerika Serikat. 3. Ohio University Libraries, Amerika Serikat.
4 Arizona State University, ya, Amerika juga. 5 Library of Congress, ya, Amerika otomatis, ya. 6 Cornell State University, ya. 7 Harvard University, ya. 8 University of California Berkeley Library. 9 University of Washington. 10 Hawaii University. 11 Leiden University, ya. 12 Stadt Bibliothek Berlin. 13 Monash University. 14 Melbourne University. 15 tetangga kita, National Library Board of Singapore. Ya. Ya, jadi di sini kita harus tahu mengapa dunia tertarik mengkoleksi, ya kan? Orang kita masih caci maki, malah masih wah ini ngawur, ini anu ini. Lah kalau ngawur ini ya nggak mau ini. Iya kan gitu loh. Oke ya teman-teman ya, itu bukti bahwa karya-karya beliau diakui di dunia, di kampus-kampus ternama di negara-negara barat ya. Dan itulah kalau langit sudah terbuka itu ya, kalau sudah mengalami mi'raj itu begitu teman-teman. Makanya kita belajar terus. Bukunya judulnya apa? Banyak banget. Apa aja bukunya Pak Kojim itu? Bukunya? Cek dulu ya. Soal si nulis itu kan. Beda Sasangka, Sesiti Jenar, Sunan Kalijaga, terus kemudian Serat Centini gitu ya. Islam esoteris. Ya, ini yang tercatat yang masih ingat saja. 1 Sesiti Jenar makna kematian. Makna kematian. 2 Sesiti Jenar makna kehidupan. 3 Sesiti Jenar makrifat kasunyatan jilid 1. 4 Sesiti Jenar makrifat kasunyatan jilid 2. 5 Sunan Kalijogo. 6 membangun surga. Nah, dia kepengin tak surga ya. Membangun surga. Ya. 7 rahasia 10 malam. 8 kekuatan takwa. 9 7 lapis kekuatan diri. 10 meaningful life, ya. 11 hidup penuh makna. 12 Serat Centini jilid 1. 13 Serat Centini jilid 2A. 14 Serat Wedatama. 15 Weda Sasangka jilid 1. 15 Weda Sasangka jilid 2. 16 Weda Sasangka jilid 3. 17 Al-Fatihah untuk membuka mata batin, ya. 18 itu. 19 surat An-Nas, ya. 20 surat Al-Falaq, 21 surat Al-Ikhlas, 22 surat Yasin, 23 Islam esoteris, dan ada yang masih lupa. Apa? Oke, luar biasa sekali ya. Habis ini kita akan kupas tentang Al-Fatihah untuk membuka mata batin itu ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi di sini. Nah Pak Kojim, apa tadi membuka mata batin? Al-Fatihah untuk membuka mata batin. Ini mohon maaf Pak Kojim, banyak sekali teman-teman yang WA caranya membuka mata batin. Katanya ketemu praktisi setengah jam gitu mata batin langsung terbuka dan lain sebagainya gitu. Harapannya instan seperti itu. Nah, pertama yang ingin saya gali dari Pak Kojim, definisi dari mata batin yang terbuka itu apa? Apakah melihat tuyul kah, melihat hantu kah, atau gimana? Ya, jadi begini Mas Hendra ya, mata batin ya yang terbuka itu bukan karena disamakan dengan anak indigo yang bisa melihat makhluk halus. Ya, jadi itu nggak usah sekolah, nggak usah meditasi, itu ada bakat kalau hanya bisa melihat makhluk halus ya. Dan saya juga punya relasi cucu yang senang melihat seperti itu, sehingga di sekolahnya itu ya di kelas 3 tapi dibully karena apa, nggak pernah memperhatikan pelajaran gurunya ya. Kalau ditanya kenapa, itu loh banyak yang menari-nari yang lebih indah dari pelajarannya bu guru. Jadi seperti itu ya kan. Nah, jadi kalau yang demikian banyak sekali anak-anak sekarang itu yang alami ya. Jadi itu sebenarnya hanya bagian dari ya itu tadi tingkat
pencerahan dirinya untuk bisa melihat yang tak terlihat. Baru sampai di situ. Nah, kalau mata batin itu kan urusannya adalah dengan kebenaran. Jadi bukan dengan sesuatu yang aneh-aneh itu, dengan kebenaran. Jadi begitu kita bisa ya melihat bahwa nyamuk itu nyamuk, tidak lebih dari itu. Nah, itu berarti kita mulai terbuka, ya. Saya bisa melihat orang misalnya, kenapa saya tidak terhadap orang yang istilahnya membuli saya tidak marah, karena saya bisa melihat dia masih sampai di situ. Lah buat apa dibalas kan gitu kan. Nah, jadi mata batin itu adalah ketika kita mulai bisa melihat sesuatu apa adanya. Bukan kita menafsirkan, tapi kita apa adanya. Nah, menafsirkan itu karena kita masih butuh apa ya sebenarnya itu. Nah, itu menafsirkan. Tapi kalau saya sudah tahu, oh ini memang kata kok, ya sudah kata. Nggak lebih dari itu, ya. Nah, maka Al-Fatihah itu kan paling digemari orang. Padahal di situ juga tersimpan kekuatan untuk membuka mata batin. Jadi gini, suatu surat yang sangat pendek dan terus dibaca orang, itu juga menghasilkan energi. Nah, persoalannya apakah kalau kita membaca energi itu berfungsi tidak? Itu persoalan, ya. Karena kan ketika kita membaca terus betul-betul menghayati yang kita baca, ya kan? Ya, pelan-pelan mata batin kita ini terbuka. Ya. Pelan-pelan. Misalkan gini, Al-Fatihah itu kan dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi sebagai surat awal didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, kita berarti benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu ya pengasih dan penyayang. Ini dulu kita harus masuk di dalam diri kita, ya. Jadi bukan hanya pas membaca Al-Fatihah itu, tapi setiap saat nanti kita implementasikan dalam hidup, Tuhan itu Rahman dan Rahim, ya. Karena Rahman dan Rahim akhirnya ya di dalam praktek itu menghindarkan kita dari rasa takut yang tidak semestinya. Ya, misalnya Tuhan kan Rahman Rahim, masa terus orang karena keliru paham terus masuk neraka, sesat. Nah, itu bisa hilang, betul, ya. Itu bisa hilang karena Tuhan itu Rahman Rahim kok. Sedangkan orang itu menjudge itu artinya menduga. Ya, orang berbeda dengan dirinya diduga, ya telah tersesat misalnya, ya telah kafir, nah, itu menduga, ya. Yang tahu kafir tidak kan Gusti Allah kan gitu kan. Nah, itu terus akhirnya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dalam hidup ini gitu loh ya, selalu Bismillahirrahmanirrahim juga teraplikasikan. Selalu Alhamdulillahirrabbilalamin juga teraplikasikan. Apa Alhamdulillahirrabbilalamin itu? Segala puji. Ya kan, artinya kita tidak punya hak untuk mengklaim pujian orang. Jadi kita ini justru hadir untuk terus memuji keindahan, kerahmanan Tuhan semesta. Alhamdulillah. Mau makan ini mang langsung alhamdulillah, ya kan? Melihat orang alhamdulillah, melihat orang sehat alhamdulillah. Yang sakit kita doakan untuk segera sembuh, itu dari bagian alhamdulillah. Jangan ada orang sakit alhamdulillah kon loro. Bukan. Alhamdulillahnya menjadi bentuk mendoakan supaya dia segera sembuh. Alhamdulillah kon cepat mati. Ya, iya gitu. Ya, itu bagian dari hidup kita. Menerjemahkan Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya, jadi itu tadi setiap saat kita ya selalu Tuhan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setiap saat kita harus selalu hidup dalam landasan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Nah, terus makanya tadi saya katakan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya merupakan suatu sopan santun membaca surat. Nah, Al-Fatihah itu sendiri nanti setelah Alhamdulillahirrabbilalamin kan Ar-Rahmanirrahim. Ya. Nah, ketika Ar-Rahmanirrahim sebenarnya hanya mengulang saja. Ya. Artinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmanirrahimnya juga sudah masuk. Ya, makanya ada yang
sholat itu misalnya di kalangan Muhammadiyah Bismillahirrahmanirrahimnya kan tidak dijaharkan, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi kalau orang NU harus didahului Bismillahirrahmanirrahim, jadi seperti itu ya. Nah, itu dua-duanya sangat benar gitu ya. Ya, itu kan cara memahami. Kita tidak perlu jadi di situ. Ya. Ya, saya tidak mengusik hal itu. Masalah itu tadi bagaimana memahami kan gitu. Oke. Tapi yang jelas yang paling penting Ar-Rahman dan Rahim itu bagian dari kehidupan kita. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin juga bagian dari kehidupan kita. Nah, terus Malik Yaumiddin. Nah, ini kan yang harus dipahami kan. Ya, kalau hanya diterjemahkan yang menguasai hari kemudian, lah sekarang nggak masuk. Nah, gitu loh ya. Ya. Malik Yaumiddin itu artinya saat ini pun kita ada di dalam kekuasaan Allah. Kita tidak pernah lepas. Kita tidak pernah ada sekat. Ya. Jadi itu dalam hidup ini gitu.